Pagi, Bes. Hari ke-6 aku ada di daerah Borobudur. Aku sudah sampai di pemberhentian pertama aku hari ini. Aku lagi ada di Bakondes Ngadiharjo. Ini dia tempatnya. Nah, Bakondes ini atau desa ini tuh terkenal dengan desa kecil, desa sepi, tapi dia menyimpan banyak cerita di sini. Gimana kalau kita langsung masuk aja? Yuk. Ini beruntungnya kita ya, Bes, ya, di Bakondes Ngadiharjo ini mungkin kayaknya lagi nggak ada acara deh. Biasanya kalau kita datang ke Bakondes itu kan biasanya dia ada acara. Ini hari ini nggak ada, jadi kita bisa dengan leluasa untuk eksplor tempat ini. Yuk. Jadi, Bes, kita lagi keliling-keliling di sini. Di sini tuh dia punya 3 pendopo. 3 pendopo, yang satu untuk kita pesen makan atau receptionnya, yang satu pendopo utamanya mungkin untuk acara atau event. Terus ada pendopo di belakang sana itu untuk peristirahatan. Karena sini juga lengkap ya, ada musolanya, kamar mandi, dan homestay-nya juga. Terus, Bes, keunikan dari Bakondes Ngadiharjo ini itu banyak yang bilang kalau kita lagi kesini kita akan merasa adem. Bukan adem sepi ya, tapi adem yang bikin kita tenang. Dan juga banyak yang bilang kalau kesini malam-malam kalian akan menghirup aroma bunga mekar. Padahal lagi nggak ada bunga juga di sini. Itu cuma cerita, mitos, atau beneran ada ya? Di belakang aku ini salah satu pendopo yang utamanya, pendopo yang paling besarnya. Oh iya, Bes, dari yang aku baca-baca kalau kalian kesini dan beruntung, mereka itu suka ngadain doa di sini. Terus acara-acara adat, kalian bisa ngelihat keunikan dari adat-adat di sini. Kita lihat pendoponya yuk. Ini dia pendopo utamanya, salah satu pendopo yang cukup besar. Dan kalian harus lihat di sini itu tempatnya cukup luas ya. Banyak gazebo kecil di sini, jadi kalian bisa nyantai, bisa ngadem di sini, menghirup udara. Dan kalian tahu yang paling menarik dari sini itu karena pemandangannya langsung bukit menoreh. Bes, coba kita lihat homestay-nya yuk, kamar-kamarnya. Di belakang aku ini sebelah kanan ada musola, jadi buat kalian beragama muslim jangan takut kalau nggak ada musola di sini, karena di sini juga fasilitasnya lengkap. Ini dia, Bes, kita ngeliat kamarnya, tapi kita kayaknya nggak bisa masuk deh, karena tadi dia kasih tahu sama yang jaga kalau hari ini tuh lagi full, jadi kita ngeliat dari depannya aja. Terus ini, Bes, ini yang unik itu, jadi setiap kamarnya ada kursi sofa seperti ini. Kayu, besi, dan untuk warnanya dia banyak warna. Di setiap kamarnya tuh ada warna pink, biru, jadi modern, terus tidak meninggalkan aksen desanya.
Di sini itu punya 6 homestay. Cukup banyak ya. Coba nanti kita tanya-tanya. Apakah ada tipe-tipenya? Terus untuk rate-nya berapa? Jadi kita sekarang explore tempatnya dulu aja. Menarik ya Bes, jadi untuk tempat homestay atau tempat kamarnya itu dia ada di lingkungan sendiri. Ini adalah lingkungan untuk kamar-kamarnya, nanti di depan sana ada lingkungan gazebo, terus ada musola, kamar mandi. Terus di depan sana lagi baru pendopo, ada resepsionnya untuk tempat makannya juga. Jadi tempatnya cukup luas dan kalau kalian mau kesini bawa keluarga besar ataupun ada event gathering juga bisa karena parkiran di depan sana tadi luas banget. Selamat siang Pak. Selamat Dengan siang. Bapak? Dengan Iwan, Mbak. Bapak Iwan, saya Loli Pak. Ini Iya, mohon maaf Mbak. mengganggu waktunya. Jadi saya ingin tanya-tanya nih Pak tentang Balkondes Ngadirejo ini. Karena pasti teman-teman di rumah pengen tahu juga nih Pak sejarahnya. Terus keunikannya apa dari tempat ini. Boleh Pak, monggo sejarahnya dulu. Sejarah dari Balkondes ini apa ya Pak? Oke, baik, Mbak. Oke, saya jelaskan tentang Balkondes Ngadiharjo. Ini salah satu Balkondes di Kecamatan Borobudur. 9 tahun yang lalu itu kan ada program dari pemerintah, itu setiap desa itu program kawasan super prioritas Borobudur. Jadi setiap desa di desa Borobudur itu ada 20 desa itu didampingi oleh satu BUMN. Nah, kebetulan untuk desa Ngadiharjo sendiri didampingi oleh PLN. Jadi setiap desa di Borobudur itu ada Balkondesnya, Mbak. Jadi bukan cuma Ngadiharjo saja di Borobudur. Tapi beberapa desa ya Pak ya? ya? Semua. Sebetulnya semua desa dibangunkan Balkondes. Jadi Balkondes itu konsepnya Balai Perekonomian Desa. Dari namanya sendiri kan sudah terlihat bahwa maksudnya memang tujuannya untuk mengembangkan desa. Dari perekonomian di desa itu mau dikembangkan melalui Balkondes ya di setiap desa tersebut. Untuk Balkondes Ngadiharjo sendiri itu sebetulnya agak akhir Mbak kemarin yang untuk pembangunannya ya. Jadi karena memang jangkauannya agak jauh dari Borobudur, sekitar 4 km dari Candi Borobudur. Jadi tujuannya dari pemerintah tersebut itu untuk menyangga pariwisata Borobudur. Jadi tidak terpusat di candi saja, cuman nanti bisa menyebar ke desa-desa di sekitar candi. Seperti itu tujuan pembangunan Balkondes sendiri. Ya, jadi biar yang ke daerah Borobudur itu nggak cuma tahu candi ya Pak ya, Betul. tapi bisa tahu lah desa-desa. Tapi memang program ini cukup bagus ya Pak ya. Iya, Karena kan untuk mengembangkan desa, 20 desa ya Pak. 20 desa, 20 desa yang ada di Borobudur. Jadi ya perekonomian juga mengangkat ya Pak ya. Iya. Kemudian nih Pak, untuk keunikan dari Balkondes Ngadiharjo sendiri ini apa nih Pak? Balkondes Ngadiharjo sendiri itu yang membedakan dengan Balkondes yang lain yaitu lokasi. Lokasi kita ada di tengah persawahan atau perkebunan dan dikelilingi oleh
Bukit-bukit Menoreh. Tapi ini kalian harus tahu ya Bes ya, ini kita view-nya langsung Iya. Bukit Menoreh ya Pak Betul, ya. jadi kita di sini dikelilingi oleh Bukit Menoreh dan juga kalau waktu cerah itu Gunung Merapi, Merbabu dan Gunung Sumbing itu terlihat. Oh, Ya. jadi view-nya dapat banget ya Pak di sini. View-nya dapat ya. banget dan juga salah satu yang terluas. Oh, salah satu yang Valkondes terluas ya. salah satu yang terluas karena ada lapangannya juga. Iya. Jadi fasilitas kita ada lengkap, ada amphitheater, ada kamar juga. Kalau Seperti untuk homestay ini Pak kamarnya ada berapa ya Pak di sini Pak? Ya, untuk kamar kita ada 12 kamar. Oh, 12. Dibagi dua tipe. Mm-mm. 6 itu villa dan yang 6 itu kabin. Pertama kita dibuatkan 6 villa saja. Jadi seperti bungalow lah kalau kita menamakannya villa. Oh. Sebetulnya kalau tipenya itu bungalow. Jadi satu kamar itu satu bangunan begitu. Terus karena perkembangan banyak yang meminta kamar lebih lah istilahnya. Tamu-tamu itu banyak yang mencari kamar lagi. Terus kita bangun lagi 6 yang itu kabin. Kabin itu lebih sempit untuk kamarnya dan berderet seperti itu. Jadi untuk menampung permintaan tamu yang jadi lebih tamu untuk banyak. kesini Pak ya. Iya. Kalau ini Pak harganya nih Pak mulai dari harga berapa? Harganya kisaran di 400 sampai 700. Ada tipe-tipenya kah Pak? Tipe single atau Ada. family? Jadi kita baru ada 2 tipe saja per per kelas itu double dan twin. Oh, double dan twin. Oke. Ya. Kalau dibagi 12 itu juga 6 double dan 6 twin. Oh iya. Cukup banyak ya Pak ya, Ya, kamarnya ya, di sini lumayan. cukup banyak. Terus dengan view-nya juga nih bagus banget di sini ya Pak ya. Jadi untuk besti-besti di rumah yang mau ke Borobudur ya bukan cuma ke Borobudur aja ya Pak ke Betul. candinya, tapi harus mampir ke setiap desanya. Jadi kalian harus mampir ke sini ya. Jadi Bes, sesampai kalian di sini, kalian jangan cuma foto-foto aja, tapi kalian juga harus menikmati alamnya dan harus tahu cerita di sini gimana. Kalian harus duduk, menikmati alam, ngobrol dengan alam dan juga ngobrol dengan warga di sini. Karena disitulah letak ceritanya. Jadi tempat ini itu bukan tempat yang teriak meminta perhatian untuk kita datang, tapi tempat ini malah menarik kita dan mengajakkan kita untuk melihat cerita di baliknya. Jadi Bes, kita udah selesai explore, kita udah muter-muter di balkon di sini. Gimana kita pesan makan sebelum kita ke balkon selanjutnya? Selamat siang Mbak, mau pesan makan? Oh iya, silahkan. Ini untuk menunya ya. Jadi kita pesan makan dulu Bes. Kalau kalian mau lihat menunya, ini dia menunya. Harganya masih standar ya Mbak ya. Banyak nih pilihannya juga di sini, minuman, kopi, teh, makanan. Kita pesan makan, as always kita pesan nasi goreng aja. Bes, kita duduk dulu sambil nunggu makanannya. Wih, makanan kita udah datang Bes. Jadi aku pesan nasi goreng. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi aku pesan nasi goreng dengan es teh. Kita langsung makan aja karena aku udah lapar banget. Enak dengan harga segitu 20 ribuan, ini enak banget. Selamat makan.
Hai Bes, aku sudah sampai di Bakondes kedua. Ini adalah Bakondes atau desa yang akan buat kita tenang, bikin kita perasaannya adem banget karena ini adalah salah satu Bakondes yang di dekat lerengnya Gunung Menoreh. Terus juga ini aliran airnya deras banget. Kalian mau tahu kan aku di Bakondes mana? Ayo kita masuk. Jadi Bes, aku sudah di Bakondes Giri Tengah. Ini salah satu Bakondes yang aku suka banget. Kenapa? Karena dia sangat dekat dari Bukit Menoreh. Ini tuh vibes-nya bener-bener adem banget, tenang banget. Apalagi ada suara air, ya ampun. Bikin hati tenang banget. Gimana kalau kita langsung explore aja yuk? Tapi sebelum kita explore, gimana kalau kita pesan minum dulu kali ya, biar enak. Selamat siang, Pak. Bisa pesan minum di sini? Oh, bisa. Oke, Pak. Minumnya. Di sebelah mana? Oh, di sebelah. Oh, ini untuk menunya. Oh, maaf. Nggak apa-apa, Pak. Jadi base ini menunya ada di sini ya, Pak ya. Bakondes di Giri Tengah. Untuk minumannya ini yang biasanya paling favorit apa nih, Mas? Ada kopi ya? Kopi. Iya. Kopi susu bisa? Kopi susu bisa yang Bisa pakai ice juga? bisa lah. Oke, kita cobain kopi di sini. Nih, menarik juga ada mesin kopinya di sini nih, Bes. Jadi Bes, sini itu dia ada tiga atau 4 pendopo ya. Jadi di belakang aku tadi itu reception dan juga untuk pesan minumnya. Ini adalah pendopo utamanya. Juga banyak banget kursi-kursi buat kalian nyantai. Terus juga ada spot bagus tuh di ujung sana. Kalian bisa ngopi cantik dan liatin view-nya langsung air. Kita lanjut ke sana. Selamat siang, Pak. Siang. Saya Loli, Bapak dengan Bapak Yopi. Bapak Giopi. Jadi hari ini saya sudah dengan Bapak Giopi. Bapak Giopi ini di sini sebagai Manajemen. sebagai manajemen di Giri Tengah. Jadi saya mau tanya-tanya nih Pak, biar teman-teman di luar juga tahu sejarahnya dari Giri Tengah ini apa ya Pak ya? Sejarahnya, tahun berdirinya, kemudian keunikannya apa nih dari Giri Tengah ini? Kalau actual sejarah kita belum Terima begitu kasih. paham ya, karena kita barusan ambil manajemen ini kurang lebih sekitar 5 bulan. Oh baik. Tapi kalau sejarahnya dari keunikan daripada Giri Tengah ini, salah satu Bakondes yang memiliki view dibelah oleh river. Itu alasan kami kenapa kami berani mengambil manajemen. Tapi memang ya Pak, jadi kalau saya lihat ini Bakondes salah satu yang diapit lereng dan gunung ya Pak ya. Jadi untuk kamarnya itu memang naiknya sedikit effort, tapi view-nya dapat banget. Dapat ada sungainya, kalian di lereng ya Pak ya, di lerengnya Bukit Menoreh. Itu mungkin menjadi salah satu keunggulan ya Pak ya dari Giri Tengah ini sendiri. Kalau untuk kamarnya Pak, dari Giri Tengah ini punya berapa kamar sih Pak? Giri Tengah sih hanya 10 kamar ya. Oh oke. Deluxe tipe. Deluxe type. Untuk rate-nya Pak dari mulai harga berapa? Rate sementara kita sedang trial di average di 400-500 450.000 per sudah malam ya. plus breakfast. Oh sudah plus breakfast tuh Bes. Jadi buat kalian yang kesini bisa banget. Harus nih Pak, kalau semisal nih Pak ada yang mau booking, mungkin ada acara, gathering, itu apakah ada minimum tax-nya? Kalau untuk event MICE ya, kalau Mm-mm. MICE itu kita minimum di 70 orang. Minimum 70 orang ya Pak ya.
Kemudian untuk makannya Pak, bisa juga langsung ke sini pesan makannya kita. Bisa. Dari appetizer sampai dessert kita ready. Ready di sini Menunya semua ya Pak ya. 70% ke arah Nusantara, 30% kita ke Eastern Western. Wah, menarik nih di Giri Tengah ini. Karena memang ini tempatnya sebenarnya sangat menjual ya Pak ya. Sekarang kan orang kalau ingin liburan nyari apa alam ya Pak ya. Ya. Kita mencari alam, jadi bikin tenang juga. Itu yang buat Giri Tengah ini survive sekarang ya Pak ya. Mungkin ya. Apalagi kan sekarang ini anak-anak Gen Z ya Pak, Gen Z milenial kan taunya ya ngopi ke coffee shop. Dan mereka ini juga harus tahu Pak kalau di Balkon di sini atau di Borobudur ini punya desa-desa Iya. yang terkenal, banyak desa yang bagus, contohnya seperti Giri Tengah ini ya Pak ya. Kemudian Pak, ini kan banyak persaingan juga Pak, apakah yang dilakukan dari Giri Tengah ini? Persaingan di bidang Di bidang untuk jual tempatnya, Oh, makanannya, iya. kita masih berpartner dengan beberapa OTA ya, online travel agency. Kita priority ke OTA yang Asia Pasifik sama Eropa. Tapi kita juga nggak memungkiri kita kerjasama dengan OTA domestik. Hmm. Iya. Jadi biar semakin terkenal juga ya Pak Giri Tengah ini, Pak. Tapi kalau untuk hari-harinya Pak, Ya. untuk keramaiannya apakah di weekend aja atau di tanggal merah? Di masa trial ini setelah soft opening ini kita masih banyak diisi tamu-tamu manca, paling banyak dari Eropa. Eropa. Oh, internasional ya Pak ya, ini menerimanya. Ya. Kalau ini begini kita kan juga ada tur VW Pak. Apakah ini salah satu jadi tempat untuk ampiran tur VW Pak? Ini di tengah sendiri. Iya, otomatis kita juga berpartner dengan lokal travel ya, lokal travel tour gitu. Salah satunya grup VW, grup Jeep. Ya, dan kita juga ada paket kesenian. Nah, kesenian. Apa itu Pak? Paket kesenian kayak sendera tari kita ada. Kita bekerjasama dengan pengelola desa. Oh. Jadi kesenian dari Giri Tengah sendiri yang kita angkat. Jadi memperkenalkan desanya juga ya Pak ya. Selain kesenian Pak, apakah dari desa Giri Tengah ini membuat makanan ataupun kerajinan Pak kira-kira? Di sini mayoritas ke kerajinan. Kerajinannya seperti apa Pak? Kerajinan di sini seperti gerabak, terus seni pahat wayang. Oh, alat yang juga ini menarik ya. Banyak ya Pak ya, yang bisa dikembangkan, yang bisa dijual lagi. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan untuk Balkon Desa Giri Tengah ini semakin meningkat ya Pak Amin, ya. amin. Meningkat dan kalian yang di luar sana juga masuklah ke bucket list kalian kalau kalian lagi ke daerah Borobudur. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Aku penasaran ingin ngelihat kamarnya karena kamarnya itu kan harus naik tangga sedikit karena dia ada di lerengnya Bukit Menoreh. Ayo kita lihat. Kita ngelihat kamarnya. Ayo sini. Untuk konsep tempatnya ini cukup unik ya Bes ya, cukup unik karena dia benar-benar menyediakan apa ya, alam banget. Satu, dekat gunung, kedua kalian harus dengar suara. Kalian denger nggak sih? Kalau aku bisa denger ya, ini ada suara air kenceng banget karena sini ini ada sungai kecil di sini. Terus kalian kalau mau ke kamarnya itu masih sedikit effort ya, kalian harus naik tangga. Tapi ini dia Bes tangganya, ayo ikut aku naik ke atas. Ini cocok banget buat kalian yang mau liburan singkat dan
adem banget, terus jauh dari suara bisingnya motor, kendaraan. Ih, cocok banget nih, keren nih. Aku sudah ada di lokasinya, tepat kamarnya, dan kamarnya ini ada di pereng bukit. Ini oke sih. Ini contoh kamarnya, guys. Kita nggak lihat dari depan. Ini dia. Sepertinya cukup luas ya tempatnya. Terus di depan sini juga ada kursi dan meja untuk kita nyantai ngeliatin alam. Ini enak banget. Kalian buka pintu udah bisa ngeliat sungai kecil, mendengarkan suara air, ya ampun. Memang walaupun harus agak effort sedikit ya naiknya. Terus sini juga, guys. Ini contoh kamarnya. Ini sepertinya setipe sama yang tadi ya kamarnya, karena untuk luasnya masih sama, di depannya juga sama, ada kursi sama meja. Jadi buat kalian nyantai-nyantai, ngecil-ngecil, mau ngopi, ngeteh itu bisa banget. Kalian harus tahu sedikit cerita tentang Bakonis ini. Jadi nama Giri Tengah itu kan diambil dari bukit di tengah atau gunung di tengah. Jadi tempat ini tuh diapit oleh Bukit Dengareng, dan itu adalah filosofi untuk perdesaan ini karena dia dibangun dengan penuh pertimbangan, kemudian nggak sembarangan juga, karena konon katanya tempat ini itu menjadi tempat ritual, tempat doa oleh para sesepuh. Jadi saat membangun ini juga nggak asal-asalan, jadi perlu apa istilahnya, izin juga kepada leluhur sesepuh, jadi supaya pembangunannya lancar dan juga tidak asal-asalan. Terus guys, kalian harus tahu, ada cerita juga yang mengatakan pengunjung di sini kalau sudah menjelang sore itu melihat ada kabut yang turun sangat cepat. Padahal bisa dikatakan belum jamnya atau memang tidak ada kabut. Itu istilahnya kalau orang-orang sini menyebutnya adalah kabut penutup. Jadi kabut penutup itu dipercayakan adalah apa? Bukan tameng sih, tapi lebih tepatnya penjaga ketenangan dari desa ini. Itu mitos atau beneran ya? Kalau kalian mau tahu, kalian harus kesini. Banyak ya guys pengunjung yang saat kesini itu merasakan hal sama. Apa itu? Jadi di saat dia datang ke sini merasa seakan waktu itu berhenti. Nggak tahu sugesti apa beneran, karena memang tempat ini tuh bisa perlahan mengsuges kita kalau ya kalian akan hidup tenang di sini secara sejenak, secara sebentar, karena memang vibe di sini itu bisa membuat kita jauh lebih tenang lagi.
Kalau kalian kesini datang ke Bagondes Giri Tengah, jangan cuma datang buat ngopi, foto-foto cantik, tapi kalian harus ngerasain suara air, terus juga anginnya, karena kayak aku bilang tadi, tempat ini tuh bisa bikin vibes lebih tenang. Jadi kalau kalian lagi penat, butuh banget tempat singgah yang nggak bikin stres, ini tempatnya. Jadi kalian harus datang ke sini. Jadi Bakondes Giri Tengah ini menjadi akhir perjalanan aku hari ini di Bakondes, di daerah Borobudur. Ditutup dengan suasana yang adem banget, yang enak banget. Jadi buat kalian terus nonton video ini karena ini belum selesai soal Bakondes, kita masih akan ke Bakondes selanjutnya. See you!